hadir-Mu di hidupku. Pulihkan jiwaku, hapuskan air mata. mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, berikanku Roh Kudus kami undang kuasa Roh Kudus untuk mengalir dalam kehidupan hidup kami. di tempat Di tempat kami menjadi pusat penyembahan hati kami. Roh Kudus, pulihkan, pulihkan, katakan pulihkan, Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Uria badakana boria rabasan boria rabasan boria namo. Datanglah Roh Kudus, mengalir, mengalir di tempat ini, di rumah-rumah ya Tuhan. Memulihkan hati kami, menyembuhkan yang sakit ya Tuhan, bahkan menguatkan yang lemah, membangkitkan semangat kami agar kami kembali pada pengharapan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini, waktu ini kami mempersembahkan hidup kami mempersembahkan pujian, penyembahan dan doa-doa kami di depan hadirat-Mu, dan kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, mempersiapkan kehidupan kami ke depan ini ya Tuhan, tentang kekekalan yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kami. Suatu hari ini mari Roh Kudus, kami ingin bekerja sama dengan-Mu, menjamah mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semuanya. Baik firman Tuhan yang disampaikan hari ini jatuh di tanah hati yang subur Tuhan, bertumbuh dan berbuah, dan kami melaksanakan, kami memahami, kami mengerti ya Tuhan apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Roh Kudus, terima kasih, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang rindu kembali mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk WL singer pemain musik yang telah melayani kita hari ini. Bapak dikasih Tuhan, ibadah pertama tadi saya sampaikan mengenai berjaga-jaga di akhir zaman, masih tetap di berjaga-jaga ini. Yang kedua ini saya mengambil tema tentang hidup di dalam kekekalan, hidup untuk kekekalan, life for eternity. Saya dibantu dengan PowerPoint juga karena menyadari bahwa jemaat juga ada yang mahasiswa, ada yang masih remaja. Pembelajaran kita ada yang mendengar firman Tuhan, nangkep ada. Tapi juga perlu ada yang perlu melihat gitu ya, baru nangkep, baru mengerti, baru memahami. Jadi nanti saya memohon dan berterima kasih untuk pembantu LED ini untuk terus mengikuti apa yang sudah saya siapkan. 1 Petrus 1 ayat 13, kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-19, 21 ya. Nanti sudah saya tulis di PowerPoint ini, Bapak Ibu memperhatikan bersama-sama.
1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepadanya. Puji Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan, yang melakukannya bersama-sama. Saya tidak membaca waktu visi yang dari gereja ini, tetapi tema khotbah ini tentunya kok ya klop dengan visi dari gereja ini. Menjadi gereja yang mengasihi Tuhan Yesus dan sesama, mempersiapkan jemaat yang kudus, penuh belas kasihan dan juga berdampak. Artinya bahwa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dibawa ke sana untuk tetap kita di dalam hidup, di dalam kekudusan. Maka tema khotbah ini adalah hidup untuk kekekalan, life for eternity. Ada 3 karakteristik dari mereka yang hidup untuk masa kekekalan dari ayat yang kita sudah baca tadi, saudara. Kita belajar hari ini, kita sama-sama, kita percaya bahwa apa yang sudah tertulis di sini itu Tuhan ingin mau kita ke sana begitu, saudara. Sesuai dengan firman-Nya. Yang pertama, saudara, adalah life in hope. Artinya mereka meletakkan seluruh harapannya mereka untuk hari esok. Dalam ayat ke-13 dikatakan demikian. Sebab itu, siapkanlah. Jadi ada kata siapkanlah gitu. Jadi kita memang harus masa-masa persiapan ini, saudara, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Saudara, letakkan seluruh harapan mereka untuk hari esok. Kita tidak tahu besok seperti apa. Tetapi mari kita letakkan bersama-sama hari esok ini bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudara, mungkin saudara sudah mendengar pernyataan dari Bapak Presiden tentang dunia yang tahun depan itu gelap gitu ya. Mungkin juga ada hal-hal yang sempat disampaikan supaya mungkin ada persiapan tentang krisis ekonomi, krisis pangan, dan sebagainya. Itu kemudian saudara harus mulai berdoa, dan saya percaya kalau Indonesia hari-hari ini melalui G20 Tuhan nyatakan kemuliaannya, Tuhan nyatakan ada setitik terang dari Indonesia. Indonesia bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, mungkin Indonesia bisa memberi makan kepada bangsa-bangsa. Wow, saudara bersyukur hidup di Indonesia ini yang kita kasihi. Ada banyak orang yang berdoa dan meletakkan harapannya kepada Tuhan. Saudara, saya juga masuk dalam jaringan doa. Tentunya kita selalu ada doa-doa untuk bangsa ini. Apakah Anda menaruh seluruh harapan untuk hari esok? Ini menjadi pertanyaan.
Apakah saya dan saudara menaruh seluruh harapan untuk hari esok? Saudara, tentunya kita harus menaruh harapan kita tentang esok pun. Kalau kesusahan hari ini cukuplah sehari gitu ya. Besok juga ada kesusahan sendiri. Tetapi ketika saudara bangun pagi, kalau orang yang tidak punya pengharapan itu rasanya lama waktu itu saudara. Besok masuk kantor lagi, besok bekerja lagi, besok apa yang harus saya kerjakan gitu ya. Apa yang harus aku makan dan masak dan sebagainya. Tetapi kalau saya dan saudara meletakkan bahwa hari esok adalah hari yang Tuhan berikan, karena kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, saudara masuklah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa itu menaruh seluruh harapan untuk hari esok? Saudara, saya dan saudara, Anda harus berusaha untuk memenangkan jiwa. Karena disinilah Tuhan senang kalau banyak jiwa, kalau tempatku surga Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa saudara. Jadi yang Tuhan suka itu jiwa. Anda berusaha untuk memenangkan jiwa. Mengumpulkan harta di bumi untuk apa? Ngengat, pencuri akan mencurinya. Tetapi ketika saya dan saudara membawa jiwa kepada Tuhan, itu harganya luar biasa saudara ya. Penyambutannya dahsyat luar biasa. Jadi hari ini kalau satu jiwa membawa satu jiwa, tempat ini akan penuh saudara. Gereja Tuhan akan berkembang lagi, berdampak lagi. Saudara yang kasih Tuhan, meletakkan hari esok itu seperti juga kita ketika mengumpulkan harta kita ini saudara di surga. Ya, nanti bisa dibaca dalam Matius 6 ayat 19-21. Mengumpulkan harta kita ke surga. Apa sih ya yang harus saya kumpulkan? Apa yang harus aku kejar supaya aku dapat mahkota gitu ya. Semuanya datang kepada Tuhan itu membawa sesuatu yang kemudian kita tidak merasa malu ketika ketemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus nanti di dalam kekekalan ini saudara. Kalau kita nggak bawa apa-apa rasanya malu gitu saudara ya. Waduh, yang lain Tuhan, wow setia hambaku masuk dalam kesukaanku, ya kan. Tapi jangan sampai nyala engkau dari hadapanku, waduh. Saudara mengumpulkan harta di surga. Saya mendapatkan cerita ataupun kesaksian dari seorang ibu yang sudah pensiun. Jadi uang pensiunnya itu dikumpulkan dan dia belikan sebuah berlian saudara yang anaknya juga nggak tahu ya. Jadi berlian itu selalu dibawa di tasnya, di mana-mana dia bawa. Mau ke kamar mandi, mau ke kamar gitu ya. Karena dia memang hidupnya tidak punya tempat untuk menyimpan perhiasan. Yang berharga itu dia berlian dan ini asli berliannya. Suatu saat ketika dia datang ke salah satu jemaat kami di Villa Dago, rumah yang baru karena dia bertamu di situ, dia datang, dia nginep di situ. Dia lupa kalau tasnya ditaruh di meja tamu, rumahnya suasana kosong, tiba-tiba waktu dia mau ambil lagi, udah hilang saudara. Jadi ada orang yang mungkin masuk, yang dilihat ada tas, yang diambil tasnya di situ. Di pagarnya masih terbuka. Dan dia sedih sekali di sana saudara. Karena familinya nggak tahu kalau tas itu isinya berlian. Di sini diingatkan kepada kita semuanya, iya ya. Kalau kita ngumpulin hanya emas, perak, berlian, ya untuk apa juga ya, nanti di surga juga tidak dibawa, betul saudara. Karena suasana surga terbuat dari emas semuanya. Jadi kalau ada yang ngotot, Tuhan ya ketika dia bawa ke surga, Tuhan aku boleh gak bawa emas, emasku di rumah banyak tuh. Ya. Wah jangan, nggak usah ngotot sama malaikat yang udah bawa aja, dibawa saudara. Ya. Dibawa sampai di surga, loh kok jalannya terbuat dari emas, luar biasa indahnya. Terus dia buang itu saudara, dia malu dibuang, luduk. Langsung sama malaikat dia tegur, jangan buang sampah sembarangan ya. Jadi untuk apa saudara ya? Boleh untuk dipakai ya boleh. Untuk invest mungkin dalam bentuk emas silahkan.
Tetapi yang Tuhan ingatkan hari ini, kumpulkan hartamu di surga. Kalau kita mengumpulkan harta di surga, kita akan berusaha untuk menyelesaikan seluruh kehendak Allah. Saudara terpanggil di mana? Kalau saudara terpanggil untuk menjadi pengusaha atau karyawan, jadilah pengusaha karyawan yang takut akan Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Jangan sampai kita kaya tapi nggak ngerti kehendak Tuhan. Anak muda yang kaya tanya sama Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk hidup yang kekal? Yesus tanya, kamu sudah melakukan 10 perintah Tuhan? Oh sudah dilakukan. Semuanya agamawi sekali dia. Tapi ketika Tuhan bertanya, kalau gitu jualah hartamu dan ikut aku. Anak muda yang kaya ini langsung ngeloyor meninggalkan Yesus. Karena hartanya memang banyak, saudara. Maka Alkitab kadang mengingatkan, iya ya, kenapa orang kaya susah masuk kerajaan surga. Kadang-kalanya hatimu berada, hartamu berada. Tetapi orang-orang yang memang kaya diberkati Tuhan secara materi, ketika dia cinta Tuhan, dia support pekerjaan Tuhan. Andai kata dia mengerti akan hal ini, saudara, ada banyak jiwa yang diselamatkan, saudara. Andai kata tubuh Kristus mengerti, mengembalikan persepuluhan, gereja tidak ada yang miskin, orang Kristen tidak ada yang miskin, saudara. Tapi kenyataannya, baru 10% aja nggak mau, saudara. Belum Tuhan minta seluruh hidupmu. Saya diajar Tuhan tentang memberi, waktu itu saya pelit. Mungkin belum diajari tentang memberi, ya. Suatu saat setelah saya ikut persekutuan doa, saya ikut gereja-gereja yang Pentakosta, karismatik, diajarkan firman Tuhan. Ayat mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wah, puji Tuhan. Dulu saya ini manusia lama, saya masih ngerokok, saudara. Jadi kalau mau persembahan itu kalau di gereja lama saya tuker di warung rokok, ya. Saya beli rokok, kemudian kalau ke gereja, wah senang bawa uang, persembahan kami sedikit sekali kelinting. Wah saya bangga sekali, saudara ya. Tapi untuk beli rokok, bisa. 500, bisa 1.000, 5.000 waktu itu, zaman itu. Gara-gara merokok kenapa, saudara? Gara-gara ya memang kota saya di daerah Parakan Temanggung memang penghasil tembakau. Bapak saya juga perokok. Tapi waktu SMP ini, saudara, ingat ya kalau kita lagi menemukan gambar diri jadi diri, ada ucapan yang di alam bawah sadar itu nyantol terus. Jadi waktu SMP itu, waktu jam istirahat, saya diajak teman yang perokok itu, kalau kamu gak ngerokok bencong. Saya laki-laki waktu itu, saudara ya. Saya kata-kata bencong itu merasa malu, merasa rendah diri gitu. Akhirnya saya coba ngerokok, batuk ngerokok lagi. Akhirnya sampai di rumah bapak saya ngerokok, saya hanya dari SMP sampai di Jakarta saya merokok, saudara. Dan itulah yang nyantol kata-kata kalau tidak merokok bencong. Sampai di Jakarta, saudara, saya diperlihatkan, lu bencong-bencong merokok juga, saudara. Waduh, saya mulai ngikir di sini. Iblis ya menaruh pikirannya yang di alam bawah sadar saya ini, saudara. Ketika saya lahir baru, saya berdoa minta Roh Kudus, saya mau berhenti merokok. Saya tidak mau pelit. Roh Kudus membantu loh, saudara. Tiba-tiba keinginan rokok hilang, belas gitu, saudara. Dan kemudian mau belajar memberi. Suatu saat Tuhan ajar di KKR Benihin di Istora Senayan. Pengumuman, di sini ada banyak hamba Tuhan yang kita undang untuk hadir dalam KKR Benihin. Ayo persembahkan yang terbaik karena banyak kita akan support mereka untuk pulang ke daerah masing-masing. Saya teringat bapak saya pendeta, bapak saya hamba Tuhan di desa. Tadi saya sudah cerita di pagi hari. Saya mencoba memberi yang terbaik. Saya ambil dompet, waktu itu uang yang paling besar 20.000 zaman itu. Saya masih belum menikah, masih bujang. Saya genggam, terus kemudian mulai petugas kolektor naik dekat. Tapi Roh Kudus mulai bicara, berikan yang terbaik.
Ini kan sudah, nanti saya pulang pakai apa? Semakin dekat, Roh Kudus bicara, deg-degan. Deg-degan gini saya, hatinya deg-degan, jantung saya deg-deg. Berikan yang terbaik. Waktu saya pegang, saya pakai emas, kalung emas 7 gram. Kalung itu pemberian almarhum ibu saya, dan di depan peti almarhum ibu saya yang sudah meninggal, saya berkata demikian, kalung ini tidak akan saya berikan kepada siapapun, karena saya banyak dibantu, dibiayai oleh ibu. Ini kenang-kenangan, tidak akan saya jual, tidak akan saya kasih pacar saya, ini kenang-kenangan dari almarhum ibu saya, di depan peti mati waktu itu, saudara. Rupanya jalan waktu terus berjalan, Tuhan tahu ini. Ucapan dalam hati Tuhan tahu, Tuhan tidak mau saya terikat. Sebab itu ketika saya pegang, kemudian terakhir Roh Kudus berbicara demikian dalam hatiku, berikan yang terbaik. Wow, antara saya lepas dan tidak, berat sekali, saudara. Semakin dekat petugas kolektor, saya langsung lepas, saudara. Emas 7 gram dan juga uang 20.000. Damai sejahtera itu tiba-tiba turun. Dulu pelit, mau ke persembahan, saya tukar dulu uangnya, saudara. Sejak itu saya mulai belajar memberi. Ketika gereja butuh, kita mau beli gereja, beli gedung untuk kita bikin gereja, akhirnya motor saya lepaskan juga. Tidak lama Tuhan ganti itu, saudara. Tapi bukan karena saya mau transaksi sama Tuhan, enggak, saya mengasihi Tuhan. Saya harus menjadi teladan, contoh terlebih dahulu. Memang yang saya punya motor dalam pelayanan untuk ngantar anak sekolah. Sampai satu saat dalam titik yang saya mengerti sekali bahwa Tuhan bukan sekedar mau harta yang kita pegang terus ini, saudara. Tetapi Tuhan mau hidup saya. Suatu titik pas ulang tahun di umur 48 tahun, di Sentul waktu itu ada janji iman. Ini kita ada tamu dari luar negeri, ayo kita berikan yang terbaik. Menjamu tamu-tamu luar negeri dalam empower gitu waktu itu, saudara. Ingat suara ini saya kedengar lagi, berikan yang terbaik gitu kan. Terus cuma bukan itu suara yang datang, tapi tiba-tiba bicaranya begini. Saya ngerti banget itu. Umurmu sekarang berapa? Nah, saya mau berikan janji iman, Tuhan tanya umur. 48 Tuhan. Ada semacam bicara-bicara dalam hati sama Roh Kudus. Terus diam. Berarti saya mikir, waduh 48 juta, aku enggak punya uang. Tapi waktu itu saya mendapatkan PK bulanan 4.800.000. Tapi kemudian saya mengerti, enggak, aku mau ketika engkau berumur 48, 50, 60, 70. Saya mulai menangkap, oh Tuhan terima kasih. Ternyata engkau selain juga memberikan hati yang terbaik, sikap hati yang baik, adalah juga Tuhan mau seluruh hidupku aku persembahkan kepada Tuhan. Itu saya komitmen janji sama Tuhan. Dan saya mengerti, iya. Kalau saudara sedang enak banyak uang, mudah untuk memberi. Tetapi suatu saat kita harus menangis, suatu saat kita harus sakit dalam hal memberi. Tetapi disinilah Tuhan mengajar. Ya, kamu harus berusaha menyelesaikan seluruh kehendak Allah. Mempersembahkan hidupmu. Aku mau tubuh, jiwa, rohmu gitu saudara. Jadi ini yang selalu saya ingat, saya akan bagikan. Mungkin Tuhan berbicara yang lain kepada saudara. Tapi saya mengerti sekali. Tuhan mau hidupmu dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah ini engkau sudah persembahkan kepada Tuhan? Apakah tubuhmu engkau gunakan untuk berbuat dosa, dosa dan dosa? Dalam perzinahan, menipu sana sini, berbohong. Roh Kudus mengasihi kita semuanya saudara. Kalau Tuhan mengasihi, dia menegur, menghajar.
Maksudnya apa? Kita supaya balik kepada kasih yang mula-mula. Saudara dikasih Tuhan, yang kedua, apa maksud ya apa yang dikatakan hidup 3 karakter dari mereka yang hidup untuk masa kekekalan selain meletakkan seluruh harapannya untuk hari esok. Ya, apa pengharapan kita ini saudara sebenarnya gitu ya. Tentunya menerima anugerah yang terakhir ya, menerima to receive the final grace, menerima pengharapan kita yang terakhir itu apa sih saudara? Semuanya kita akan datang kepada Tuhan, baik cepat atau masih ada waktu saudara, tapi semuanya kita akan ketemu Tuhan. Anak-anak Tuhan ini ya, mati sekali dan kita hidup 2 kali. Hidup yang sekarang dan hidup di dalam kekekalan. Jadi saudara, inilah pengharapan kita, anugerah yang terakhir. Kapan itu menjadi kenyataan? Kapan? Ya tentunya pada waktu pernyataan Yesus Kristus yang sudah kita baca dari ayat tadi. Yaitu ketika dia datang menjemput miliknya. Maka pastikan saya dan saudara menjadi milik Kristus. Halo? Apakah sudah menjadi milik Kristus atau masih ragu tentang Yesus Kristus? Ataukah mungkin saudara mendengar yang sekarang lagi viral, ya, yang presenter terkenal, katanya lagi mengiyakan gitu ya, ada jin di atas salib dan sebagainya. Saudara harus kembali ke firman. Saudara jangan ikut Yesus karena ikut ini, enggak. Saudara harus ketemu Yesus secara pribadi. Terima Yesus secara pribadi. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Sudah jelas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Selain nama Yesus Kristus, maka terima. Yakinlah saudara, harus yakin. Pada saat terakhirnya saudara harus tetap, aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Jawanya, aku tresno marang Gusti kang setio. Amin. Nenek saya, meskipun suaminya hamba Tuhan, pendeta, saudara, penginjil, misionaris sampai ke Papua. Tapi ketika dia mau meninggal, gelisah. Gelisah, ada peperangan rohani di sini. Antara roh maut dan roh Tuhan. Dia gelisah sampai dia ngomong, puji Tuhannya ditunggui anaknya yang selalu membisikkan, tetap percaya ya sama Tuhan Yesus, ibu tetap percaya ya sama Tuhan Yesus. Dia sampai gelisah. Dia terucap begini, apakah Tuhan Yesus itu ada? Loh, bayangkan loh saudara, saya tahu kehidupan nenek saya ini baca firman, kalau mau periksa dari Wonosobo ke kota saya Parakan, ke rumah sakit Ngestiwaluyo Parakan, dia selalu baca firman, selalu berdoa. Tapi ketika Tuhan sedang mau panggil, di dalam peperangan itu dia sempat terucap, apakah Tuhan Yesus itu ada? Tetapi anaknya membisikkan, tetap percaya. Kemudian dia terucap, ucapan yang tadi, aku setia pada Tuhan Yesus yang setia. Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk saudara, saudara dan saya. Jadi tetaplah setia ya. Jangan berselingkuh. Tetap setia sama Tuhan. Dia segera akan datang. Tanda-tanda zaman. Daniel 12 ayat keempat, dan pengetahuan akan bertambah. Ya memang betul. Sekarang sudah ada metaverse. Sekarang ada pendeta yang ekstrim membaptis dengan metaverse. Jadi dia pakai avatarnya, apa itu kepala. Dia baptis. Waduh, ini sah atau enggak saudara? Jadi ini sekarang sudah menuju ke sana. Saudara, tanda-tanda zaman next kita lihat, tapi yang saya ingin tekankan yang ini saja, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya perhatikan sekarang dari media, TV, handphone, sampai parabola, saudara semuanya pasti bisa mendengar. Bahkan dengan media sosial hari-hari ini, saya yakin saudara ada banyak orang yang sudah pasti mendengar Injil. Sebab itu saudara,
Ayo kita tetap ingat ayat ini supaya kita berjaga-jaga, tanda-tanda zaman sudah sudah mendekat. Letakkan hari esokmu ya di hadapan Tuhan. Karena kalau saya melihat kondisi gereja sekarang itu memang sudah seperti di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya, di mana egonya, lover of self ya, bahkan lover of money ya, cinta uang, kemudian tidak bisa menerima ajaran yang sehat. Ini kondisi gereja memang banyak seperti ini. Seolah-olah ibadah tetapi mengingkari ibadahnya. Sudah tadi saya sempat singgung kesaksian pendeta muda yang membunuh teman pelayanannya saudara. Jadi hanya ngutek aja itu saudara ya. Tidak pernah, mungkin dia sudah melakukan di YouTube, Instagram dan sebagainya. Tapi merasa dia yang paling benar, yang suaraku suara Tuhan. Aduh. Saudara dikasih Tuhan, ini kondisi dunia. 2 Tesalonika 2 ayat ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Bahkan ayat 11-12 semua mereka pasti dibinasakan. Banyak juga di akhir zaman ini yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian bisa menjadi terdahulu. Jangan kaget tiba-tiba, loh kok dia sekarang mualaf gitu ya. Tapi di sisi lain saya banyak lihat murtadin gitu ya. Saya banyak Tuhan melawat, saudara-saudara kita Kedarnya Bayot, luar biasa. Tapi di sisi lain juga banyak orang Kristen yang imannya, yang pondasi kekristenannya lemah. Mungkin hanya cari uang, hanya cari populer, kembali ke situ iblis pakai untuk dia kembali. Memang aku cari duitnya dari situ supaya terkenal. Maka dia proses kemana-mana, mungkin dapat follower banyak, dapat uang banyak. Maka dia kompromi. Saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Karakter yang kedua di dalam hidup menuju kekekalan adalah ini saudara. Satu-satunya standar di dalam kekekalan, life in holiness. Ini adalah satu-satunya standar. Kudus saudara. Tidak bisa, tidak. Mari sama-sama diingatkan. Hidup kudus, katakan sebelah kiri kanan. Yuk hidup kudus ya. Supaya kita jadi sadar, ingat ya, ingat iya ya. Selama ini aku kudisen. Kudus, kekudusan ya. Kita lewati juga seperti keselamatan ya, dibenarkan karena iman, kemudian ada di dalam ke masa depan ini, tetapi juga terus berlangsung, kita sedang masuk proses seumur hidup saudara. Kita sedang masuk nanti kepada suatu proses dimuliakan, yaitu ketika kita terangkat bertemu dengan Tuhan. Tapi selama sekarang ini, saya dan saudara masih terus dalam proses hidup kudus, dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan. Waduh, gak gampang loh saudara. Kalau ngomong marah tuh lebih gampang, lebih cepat saudara ya. Wow gitu saudara ya. Sehingga lidah kita ini kalau mengucapkan hal yang buruk itu cepat. Tapi kalau mengucapkan hal yang benar rasanya berat, sulit sekali. Tapi Tuhan ingatkan ya, biarlah kita hidup memuliakan Tuhan. Jadi mulai belajar hari ini sampai minggu depan coba berkata-kata yang benar, berkata-kata yang baik. Amin. Kalau ketemu sahabatmu, loh kamu kok masih hidup? Wah, berarti mengharapkan dia mati ya. Apa kabar? Wah puji Tuhan, Tuhan berkati dan sebagainya. Mari kita belajar untuk mencoba terus. Sebab apa yang diucapkan ini nanti dipertanggungjawabkan. Next. Tentunya harus ada kerjasama dengan Roh Kudus. 1 Timotius 1 ayat 15 perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka yang paling berdosa, Rasul Paulus mengatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya
Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Next, maka Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Rahasianya apa saudara? 1 Korintus 5 ayat 10, dia menghormati kasih karunia. Dia bekerja lebih keras, dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jangan sampai kita menerima kasih karunia yang kebablasan. Sehingga menganggap gak apa-apa berdosa, nanti Tuhan ampuni kok. Kan sudah diampuni dulu, sekarang dan selamanya. Jadi kamu berbuat dosa, oh, sorry Tuhan gitu. Enggak, Rasul Paulus mengajarkan ini. Supaya kita menghargai, menghormati kasih karunia. Sebab itu kerjakanlah keselamatanmu. Amin. Siapa yang masih kuat saudara? Pendeta pun, hamba Tuhan pun. Di akhir zaman ini sudah banyak juga saya dengar kesaksian yang berjatuhan. Tokoh-tokoh agama. Jadi kita nggak usah lihat dari yang lain, tapi lihat dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, bahaya saudara. Contoh, kita sudah memuridkan jemaat Tuhan. Tapi suatu saat jemaat lagi ada persoalan. Kemudian berantem. Kemudian dia datang reuni. Ketemu cinta yang mula-mula zaman SMA. Waduh, sudah menjanda. Kok klub ya? Istriku marah-marah di rumah. Ini aku ketemu cinta mula-mulaku di SMA, reuni. Jatuh dalam dosa perzinahan, saudara. Dia tinggalkan istri anaknya, dia nikahi si janda itu yang tidak seiman lagi di saat reuni. Kalau kita reuni bersama Tuhan nanti ya, puji Tuhan, amin. Saya pastikan saudara semuanya ketemu di surga, amin. Ya boleh sih reuni boleh, tapi kadang-kadang ini bisa celah gitu saudara ya. Bisa celah untuk iblis pakai menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kolose 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Rasul Paulus itu luar biasa saudara. Menginginkan jemaat di Kolose, di Efesus, di tempat-tempat dia di Korintus supaya jemaat itu dipertunangkan dengan Kristus. Jadi dia mengajar dengan segala tenaga, kuasa yang bekerja dan kuat di dalam, dia lakukan semuanya untuk memenangkan banyak jiwa. Maka Rasul Paulus berkata, celaka kalau aku tidak memberitakan kabar baik ini. Saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Supaya saya dan saudara ini tetap terkonek dengan Tuhan. Jangan ngantuk ya. Jangan ketika dengar firman Tuhan saudara buka Instagram, update status. Sia-sia saudara. Ngapain kalau begitu? Jadi mulai disiplin rohanimu untuk datang kepada Tuhan. Persiapkan dari rumah, jangan bertengkar dulu. Waduh, mau ke gereja bertengkar dulu. Ini apa, ini dulu, marah dulu. Nanti sampai di gereja, tuh firman untuk kamu, ini untuk kamu. Firman untuk kita semuanya. Yang terakhir, karakternya adalah, yang kekekalannya adalah hidup di dalam takut akan Tuhan. Life in the fear of God. 1 Petrus 3 ayat 17 tadi dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, itu dia yang tanpa memandang muka, saya mau katakan, saya ingin tekankan, tanpa memandang muka siapapun. Baik pendeta, baik jemaat, baik tokoh terkenal atau tidak, ya, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Saya garis bawahi menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara ingat,
Di bumi ini bukan tempat tinggalmu terus-terus dalam kekekalan, tidak. Saudara ngontrak ya di bumi ini. Sementara tempat kita di sana loh saudara, di dalam kekekalan loh, bersama Tuhan. Ingat itu. Maka ayo perhatikan perbuatan kita. Jadi artinya saudara, bahwa hidup di dalam kekekalan itu artinya tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Engkau datang beribadah, engkau harus bertanggung jawab tentang hidupmu. Engkau bekerja, engkau berumah tangga, engkau harus melakukan dengan sesuai dengan firman Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Engkau melayani, engkau sebagai pemimpin, engkau sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak. Punya tanggung jawab masing-masing. Kalau anak harus menghormati orang tua. Jangan sampai dalam hidupmu menderita karena engkau mengutuki orang tuamu, marah sama orang tuamu. Hidupmu akan susah. Umurmu pendek tidak diberkati saudara. Meskipun orang tuamu belum kenal Tuhan, tapi tanggung jawabmu adalah memperkenalkan dia kepada jalan kebenaran. Nanti penghakiman tata Kristus itu seperti apa? The judgment for the belief ini seperti ini. 2 Korintus 5:9. Sebab itu jika kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang beroleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, kita bukan dihakimi, tapi kita akan menerima upah. Tujuan pengadilan apa? Tujuan pengadilan adalah berhubungan dengan penggunaan lidah. Karunia, potensi yang saudara terima. Keuangan yang Tuhan percayakan. Ini tanggung jawab. Maka lidah kita harus memberkati ya. Jangan mengutuki. Ya. Talenta karunia tolong digunakan untuk memuliakan Tuhan. Saya benar-benar alami saya waktu jadi guru sekolah minggu saudara. Waktu masih ditinggal di perumahan. Itu ada teman Kristen ya, pinter banget main keyboard. Wah, single keyboard itu kayak full band saudara. Memang diundang untuk pamer, diundang untuk tampil di mall-mall. Suatu saat saya minta, Pak boleh enggak sekali-kali melayani sekolah minggu perlu mungkin sekali-kali diiringi keyboard. Dia selalu berkata enggak bisa saya sibuk, enggak bisa saya sibuk. Dia selalu menolak saudara. Tiba-tiba apa yang terjadi ini bukan mengutuk, tapi ini memang kenyataan, realitas. Dia kena stroke. Stroke dan tidak bisa main keyboard. Lumpuh sampai meninggal, saudara. Tapi ini menjadi sebuah pelajaran, iya ya. Tuhan sudah kasih talenta karunia yang luar biasa. Hanya untuk mengajar anak-anak sekolah minggu, mungkin di mata dia gak ada uang, gak ada. Saudara saya ini pelayanan dari sekolah minggu loh. Dari penjaga konter sampai guru sekolah minggu, sampai dari koordinator sekolah minggu, sampai Tuhan percayakan menjadi gembala ini. Tapi saya mulai dari kecil anak-anak yang saya, kalau ingusan saya lap pakai kaos saya saudara. Saya kunjungi anak-anak, waduh anak-anak yang dekil di kotor itu saudara ya. Tapi justru dari anak-anak ini gereja bertumbuh. Orang tuanya belum ikut Yesus, ada yang di agama yang lain. Tapi anaknya setia ke gereja kita, saudara, kita jemput, kita antar, kita ajarin berdoa, kita ajarin memuji Tuhan. Wow. Orang tuanya yang kemudian nganter, lama-lama masuk gereja, dijamah Tuhan, dijamah Roh Kudus, kemudian minta dibaptis, kemudian minta pernikahannya diteguhkan, kemudian membawa seisi keluarganya, terima Yesus, gereja menjadi penuh. Jangan remehkan pelayanan anak-anak. Halo? Saya sudah alami, saya sudah melayani di sana. Pertumbuhannya begitu luar biasa dari anak-anak. Oh saudara ya, mari gunakan potensi kita. Upah yang tersedia adalah ini. Well done, ya, hamba yang baik dan setia. Ya, bagi pelayan Tuhan yang melakukannya, ya maka disebut hamba yang baik dan setia, maka dia akan dapatkan upah mahkota, bahkan kepercayaan untuk memerintah
dalam kerajaan 1000 tahun dalam pemerintahan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau penghakiman tata putih seperti ini, kalau tadi untuk orang percaya, kalau ini yang tidak percaya begini saudara, yaitu sudah tahu. Dalam api peristiwa yang akan berlangsung tercatat dalam Wahyu 20 ayat 10. Ya, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang nabi palsu yang disiksa siang malam selama-lamanya dalam kekekalan. Jangan masuk neraka saudara ya. Jangan sampai masuk neraka, saya ingatkan ini. Terus next, Wahyu 20 ayat 12, dan ternyata juga orang yang mati besar, kecil, semuanya akan berdiri di tata itu, dibuka semua kitab, juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Next, Wahyu 20 ayat 15, ini yang ditemukannya yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Maka kalau saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan, jangan ditipek sama ya. Nama saudara tertulis itu ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jangan dari kata orang ya, atau dari gereja A, gereja B. Pastikan saudara sudah pernah gak berdoa menerima Yesus secara pribadi. Dulu saya pikir saya udah selamat nih, karena bapak saya pendeta, penginjil, kakek nenek saya pensionaris. Saya berpikir otomatis saya selamat, nebeng nih keselamatan saya saudara. Tetapi ketika suatu dalam pergumulan, saya membaca kisah Yesus dari kelahiran sampai kematian, kebangkitan, dan juga naik ke surga. Tiba-tiba saya bisa menangis, loh selama ini saya kenal Yesus bukan benar-benar secara pribadi. Saya menjadi orang Kristen ya sama, masih merokok, masih suka ngomong jorok gitu ya. Tapi ketika mengalami kelahiran baru, hati saya diperbarui. Secara pribadi kemudian saya berdoa, Tuhan Yesus masuk dalam hidupku. Ampuni segala dosaku ini yang saya nggak tahu dari kecil sampai mungkin sekarang ini. Ya, Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat berdaulat atas hidupku. Aku percaya bahwa Engkau telah mati dan bangkit untukku. Maka aku putuskan hubunganku dengan kuasa kegelapan iblis. Saya berdoa seperti itu. Waktu masih muda saudara ya, masih umur mahasiswa gitu ya. Akhirnya saya kemudian kok suka baca firman, kemudian kok Roh Kudus mulai menuntun melangkah. Selama ini mungkin saya memadamkan roh. Tapi Tuhan ingatkan, ya, jangan sampai namaku ditipek, tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Siapa mereka ini? Satu, ya sudah nanti bisa baca di rumah. Ya, pemimpin-pemimpin rohani anggota jemaat yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang menolak Yesus tentunya, ya, berbuat suka kejahatan, percaya pada dusta, kebohongan, dan tidak percaya kepada kebenaran. Dan final kita saudara terakhir, Yerusalem yang baru. Mari persiapan hidup kita untuk masa kekekalan. Saya ingatkan, yang pertama, letakkan seluruh harapan untuk hari esok. Dengan apa? Memenangkan jiwa. Dengan apa? Kumpulkan harta di surga, saudara. Dan ingat istri Lot ya, ketika dia terlalu ke hartanya, dia menjadi tiang garam. Kemudian hiduplah dalam kekudusan, inilah standar yang utama, hidup dalam kekekalan, kudus. Yang ketiga, hidup di dalam roh, takut akan Allah. Artinya tanggung jawab kita. Mari kita panggil berdiri. Sementara musik melantunkan penyembahan, izinkan saya berdoa untuk semua jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini. Kalau Roh Kudus ingatkan kita semuanya, bagaimana karakter supaya kita nanti hidup di dalam kekekalan. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan haleluya 12 kali. Haleluya.
Izinkan Roh Tuhan, izinkan Roh Kudus menjamahmu, mengingatkan hidupmu. Bagaimana dengan perkataanmu? Bagaimana dengan tanggung jawabmu ketika Tuhan berikan talenta, kepandaian? Bagaimana? Sudahkah engkau membawa jiwa? Sudahkah engkau menyenangkan hatinya Tuhan? Bagaimana saudara menggunakan keuanganmu? Kudus sama, supaya hati kami diperbarui, roh kami diperbarui. Ada pertobatan di tempat ini ya Tuhan. Ada orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dada, katakan tutup matamu dan taruh tanganmu di dada. Oh Roh Kudus sama sama hati kami, Roh Kudus, pulihkan, pulihkan, pulihkan. Renungkan kembali firman Tuhan hari ini. Hiduplah di dalam kekekalan. Miliki karakter yang kudus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan tanamkan itu dalam hati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Saudaraku, boleh saya undang saudara yang baru